Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 Ustadz Muhammad Hifdil Islam MPDI, dan juga Ustadz Taufikur Rahman Rifai MPD. Dan yang saya hormati kepada kedua orang tua yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga pada titik saat ini. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah dengan NPM 201201017052, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Alasan saya mengangkat judul ini karena film ini terbilang unik karena memadukan nuansa pesantren dengan kisah pewayangan dan sejarah Islam di tanah Jawa. Sepanjang cerita, peneliti menemukan berbagai kisah mitologi wayang yang diselipkan di sela-sela plot yang berkaitan dengan konflik yang tengah jalan. Pendidikan moral dari berbagai kisah pewayangan dikupas dengan baik melalui dialog antar tokoh maupun monolog Alina, sehingga penonton dapat menangkap pendidikan nilai akhlak yang tersimpan di dalamnya. Kemudian pendahuluan, di antaranya yaitu terdapat 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan penelitian, 4. Fokus penelitian, dan yang kelima penelitian terdahulu. Latar belakang. Akhlak merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia. Bahkan substansi Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak umat manusia agar dapat mencapai akhlakul karimah. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Maliki, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya saya ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Imam Malik. Betapa pentingnya akhlakul karimah sebagai sesuatu yang harus ada pada manusia, sehingga menjadi misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia. Eksistensi akhlak bukan hanya kebutuhan individu, melainkan sesuatu yang urgent harus ada dalam masyarakat. Seperti pepatah terkenal dari penyair Mesir Ahmad Syauqi, yaitu eksistensi masyarakat ditentukan oleh tegaknya moral. Bila moral runtuh, kepunahan mereka tiba. Juga bisa dikatakan akhlak menjadi penentu kualitas suatu bangsa. Apabila akhlaknya baik, maka akan sejahtera bangsa tersebut. Begitu juga sebaliknya. Apabila akhlaknya rusak, maka rusaklah kehidupannya. Hal itu sangat masuk akal mengingat ruang lingkup akhlak meliputi seluruh aspek kehidupan seorang muslim, baik hubungan ibadah kepada Allah maupun hubungan dengan sesama makhluk, seperti kehidupan berkeluarga, masyarakat, ekonomi, politik, dan lingkungan sekitar. Penerapan akhlakul karimah dalam semua aspek tersebut telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita baik melalui sifat, ucapan maupun perilaku. Oleh karena itu, seorang muslim harus meniru akhlak mulia Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup, karena tujuan Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak manusia tidak lain adalah agar manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
Pendidikan akhlak termasuk ke dalam rumpun pendidikan agama Islam yang secara resmi menjadi salah satu mata pelajaran di lembaga pendidikan. Walaupun pendidikan Islam dapat diperoleh oleh peserta didik di mana saja atau tidak terikat pada lembaga formal, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sekolah atau lembaga pendidikan menjadi sarana utamanya. Nah, film juga dapat dijadikan sebagai salah satu media alternatif dalam pendidikan akhlak. Meskipun filmnya fiktif, namun hal tersebut justru menjadi daya tarik bagi para penontonnya. Ketika menonton film, penonton secara langsung tidak sedang melalui proses menerima pesan yang ingin disampaikan penonton. Dalam hal ini adalah pesan-pesan pendidikan dengan perasaan senang. Pesan-pesan pendidikan tersebut akhirnya terserap dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari penonton. Salah satu film yang sedang digemari di kalangan anak remaja saat ini yaitu adalah film yang berjudul Hati Suhita karya Hilma Anis. Pesan masalah 1. Apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam film Hati Suhita karya Hilma Anis? Kemudian yang kedua, bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam film Hati Suhita karya Hilma Anis dengan pendidikan agama Islam masa sekarang? Tujuan penelitian dari penelitian yang mengambil karya sastra sebagai objek yaitu 1. Untuk mengetahui pendidikan akhlak yang terkandung dalam film Hati Suhita karya Hilma Anis. Yang kedua, untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam film Hati Suhita karya Hilma Anis dengan pendidikan agama Islam masa sekarang. Penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah pada aspek nilai-nilai pendidikan karakter yang merujuk pada Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, yaitu ada 18 karakter. Di antaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, dan tanggung jawab yang ada dalam film Hati Suhita, serta tujuan pendidikan agama Islam menurut Imam Al-Ghazali yang diklasifikasikan yaitu menuntut ilmu pengetahuan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kesempurnaan insan kamil. Penelitian terdahulu terdapat pada jurnal Sofia Wulandari dan Erik Siregar, dibuat oleh mahasiswa Universitas Jambi yang merupakan mahasiswa prodi Fakultas Ilmu Budaya. Dengan judul risetnya Studi Semiotika karya Charles Sanders Peach, hubungan trikotasai, ikon, indeks, dan simbol dalam cerpen anak Mercusuar oleh Mandar Zainal. Kesamaan riset yang dilakukan penelitian terdahulu dan saat ini terletak pada analisis semiotika yang dilakukan oleh teori Charles Sanders Peach, sedangkan perbedaannya terletak pada karya sastra penelitian terdahulu menggunakan cerpen penelitian, sedangkan saat ini menggunakan film Hati Suhita. Kemudian selanjutnya penelitian dibuat oleh Farida Royani, mahasiswa prodi KPI Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo dengan judul penelitian Pesan dakwah dalam novel Hati Suhita
karya Hilma Anis. Dalam riset ini, Farida Royani membahas pada pesan dakwah yang terdapat dalam novel Hati Suhita. Sementara peneliti mencari nilai-nilai pendidikan akhlak. Perbedaannya, Farida Royani menggunakan analisis wacana, Theun A. van Dijk, sedangkan peneliti menggunakan film Hati Suhita. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu kualitatif dan kajian kepustakaan atau library research. Kemudian sumber data. Sumber data primer yaitu film Hati Suhita. Sumber data sekunder yaitu jurnal relevan. Analisis data. Analisis deskriptif dan analisis isi atau konten analisis. Cukup sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.